Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi Dhamma Desana pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya memulai, mari kita sikap anjali terlebih dahulu. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semuanya Sotihotu Namo Buddhaya. Ya. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya dan bagi kita semua bisa bertemu di kebaktian yang secara online ini. Ya, merupakan saya mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan untuk berbagi, ya, sharing Dhamma, yaitu yang pada pagi hari ini topiknya tentang karma dan agama. Ya, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Kalau kita sering melihat dalam kegiatan kita sehari-hari, ya, kalau kita sering kan mendengar kata-kata karma, ya. Sebenarnya penggunaan kata karma ini kan pada umumnya itu ditujukan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak baik biasanya, ya. Dan karma itu selalu dihubungkan dengan karma buruk. Ya. Padahal sebetulnya karma itu bukan hanya karma buruk saja, tetapi juga ada karma baik juga, ya kan? Selain sebagai karma buruk, konsep mengenai karma ini sering diidentikan sebagai satu-satunya penyebab kejadian. Ya. Jadi kita menganggap setiap keadaan buruk itu selalu disebabkan oleh karma. Semuanya tergantung pada karma. Nah, konsep yang demikian ini dapat berakibat menurunkan semangat juang atau semangat hidup kita, justru, ya. Padahal karma itu bukan satu-satunya penyebab kejadian, melainkan hanya salah satunya, ya. Karena masih banyak terdapat banyak faktor yang ikut menentukan dan menyebabkan karma tersebut itu berbuah. Nah, sehingga konsep yang menganggap bahwa karma itu selalu menjadi menyebabkan karma berbuah, ya. Konsep yang menganggap bahwa karma itu selalu karma buruk dan sebagai satu-satunya penyebab kejadian ini dapat dikatakan sebagai suatu pandangan yang salah, ya, dan merupakan kelemahan terhadap penjelasan hukum karma itu sendiri. Lalu apa sesungguhnya karma itu? Nah, karma itu adalah niatan, ya, niat untuk melakukan perbuatan. Jadi niat itulah yang disebut dengan karma. Ya, itu di garis bawah, ya. Jadi niat itu yang disebut dengan karma. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan pikiran disebut karma melalui pikiran. Perbuatan yang dilakukan dengan ucapan disebut karma melalui ucapan. Dan perbuatan yang dilakukan dengan badan jasmani disebut karma melalui badan jasmani kita. Dengan demikian karma bisa berupa karma baik dan karma buruk tentunya, ya kan? Terus lalu timbul pertanyaan, apa yang disebut dengan hukum karma? Nah, hukum karma itu sebetulnya adalah hukum sebab dan akibat. Itu sudah dijelaskan dalam Samyutta Nikaya. Karena sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Jadi mereka yang menanam kebajikan akan tumbuh kebahagiaan. Ya, jadi sesuai dengan benih yang ditabur. Kalau tanam mangga, nanti hasilnya ya mangga. Tidak mungkin Anda tanam mangga minta durian. Ya, jadi tidak mungkin. Ya. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata duniawi, ya, istilahnya, ya, ada pernyataan suatu Dhammapada. Pernyataan Dhammapada ini biasanya
tampak bertolak belakang dengan fenomena yang ada. Kita sering menemukan orang yang banyak melakukan kebajikan, tapi kok maksudnya sering melakukan banyak tetapi masih mengalami penderitaan. Ya, biasanya kan kita bisa menemukan orang kayak gitu ya. Orangnya banyak melakukan kebajikan tapi kok masih aja mengalami penderitaan. Mengapa? Apa hukum karmanya itu keliru? Iya, sebenarnya tidak keliru. Ya, sebetulnya hal itu tidak keliru. Ada kan pertanyaan semacam ini, itu orangnya kok rajin ya, berbuat baik, berdagang, tapi ya orangnya ya kok ya juga menderita terus kelihatannya ya, banyak masalah. Apa hukum karma ini keliru kan? Enggak, sebetulnya tidak keliru. Karena karma itu kan diumpamakan sebagai sawah. Sebagai sawah, sawah itu kan punya tanaman padi atau jagung, di mana kalau tanaman padi dan jagung itu tentunya punya usia panennya itu kan berbeda. Nah, maka tanaman jagung tentunya akan panen terlebih dahulu daripada tanaman padi, ya kan? Nah, demikian pula perbuatan baik dan perbuatan buruk, baik dan buruk. Ya kan? Kalau kita sudah berbuat baik tapi tetap masih menderita, ini berarti disebabkan karena perbuatan baiknya ini belum saatnya untuk dipanen. Dalam hal kita memetik buah dari perbuatan buruk, dalam hal ini kita memetik buah perbuatan buruk itu, ya kan? Jadi belum siap, belum saatnya untuk dipanen. Begitu juga sebaliknya. Ya, dari sini sudah ngerti ya semua ya. Jadi karma itu kalau menurut agama Buddha, ya, menurut agama Buddha itu dikelompokkan menjadi empat kelompok ya. Yang pertama itu karma yang langsung berbuah. Karma yang langsung berbuah ya. Misalnya kalau kita mencuri helm, ya toh, mencuri helm, kita nyuri helm punyanya orang ini, ya. Kita nyuri helm punyanya orang. Ya, karena helm itu kita curi supaya tidak ketahuan, kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ya. Terus ada lampu merah kita terobos, akhirnya apa? Kita yang ditangkap polisi, kena tilang. Sekarang kalau bayar tilang berapa? Sudah ratusan ribu ya. Itu berarti contoh karma yang langsung berbuah. Contohnya itu. Terus ada yang kedua, itu karma yang berbuah agak lama, tetapi dalam satu masa kehidupan. Jadi misalnya orang yang melakukan meditasi sampai mencapai tingkat jana yang tertinggi, setelah meninggal, ia langsung biasanya lahir lagi, spontan di alam Brahma. Itu karma yang berbuah. Agak lama sih, tapi masih dalam satu kehidupan. Ya, contohnya itu. Terus karma yang berbuah pada kehidupan berikutnya. Ya, jadi kalau orang yang sering mendengarkan dhamma, itu pasti akan terlahir di alam surga, di dalam kehidupan berikutnya. Mengapa demikian? Karena dengan mendengarkan dhamma ini kan kita berdana, melatih kita berdana. Dananya apa? Dana perhatian. Ya kan? Kita memberikan perhatian, dana perhatian. Pikiran, ucapan, dan perbuatan kita terjaga dengan baik pada saat itu, ya kan? Pada saat dhamma dipaparkan. Sehingga kita bisa mengerti dan melaksanakan dhamma. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu sutta Buddha. Bahkan mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai itu adalah berkah utama, ya kan? Di mana itu kalau tidak salah, di Parita Manggala ya, betul ya. Nah, Parita Manggala. Terus yang berikutnya adalah jenis karma yang tidak sempat berbuah karena kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berbuah. Jadi seiring ada orang yang mengatakan bahwa tercapainya nibbana itu apabila karma baik dan karma buruk itu telah habis. Padahal karma itu tidak mungkin habis karena jumlahnya tidak terbatas. Tetapi karma bisa dipotong. Ya, kita bisa merasakan karma apabila kita punya badan dan batin. Ya, artinya kita dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kesempatan untuk merasakan apa itu karma baik, apa itu karma buruk itu menjadi tidak ada. Akhirnya ada karma yang
tidak sempat untuk berbuah, istilahnya gitu, ya. Nah, itu menurut waktu ya. Tetapi selain menurut waktu, itu karma kalau dalam agama Buddha itu masih ada dibedakan lagi menurut fungsinya. Ya, fungsinya itu banyak sekali. Fungsi karma yang melahirkan, fungsi karma yang mendukung, fungsi karma yang mengurangi, fungsi karma yang memotong. Itu banyak ya. Lalu apa hubungannya dengan agama? Agama. Kalau saya tanya, agama itu kan agama untuk hidup atau hidup untuk agama ya sebenarnya. Apakah kita beragama A, B, C ditentukan oleh karma juga? Iya, betul. Tetapi apa yang kelahiran selanjutnya bagi kita itu bukan ditentukan oleh agama, tetapi ditentukan oleh karma kita. Bukan agama yang menentukan karma, tetapi karma yang menentukan agama. Ya. Agama untuk hidup atau hidup untuk agama? Yang benar adalah agama untuk hidup. Kenapa kalau hidup untuk agama? Kalau kita untuk hidup untuk agama, nanti cenderungnya gimana? Cenderungnya nanti kita menganggap bahwa agama kita ini nomor satu. Ya, agama yang lain apaan itu? Ya, itu agama. Sehingga kita nggak mau kan nanti bisa berbuat karma buruk kalau hidup untuk agama. Tapi kalau agama untuk hidup, itu berarti agama itu dijadikan pedoman bagi kita, pegangan untuk selalu sebagai reminder bagi kita bahwa untuk selalu kita berbuat kebaikan, karma baik. Karma itu kan perbuatan, ya, karma baik selalu sebagai reminder pegangan kita. Ya, salah satunya sila, ya, moralitas itu yang tadi sempat dibacakan tadi ya, ada 5 sila itu ya. Nah, saya akan jelaskan tentang fungsi karma yang melahirkan yang utama ya. Misalnya ada seseorang yang dilahirkan dalam kondisi banyak penyakit. Kenapa ya? Karena sesuai dengan benih yang ditanam. Ada orang dilahirkan kondisinya cacat, ya, ada juga. Terus yang kedua fungsi karma yang mendukung. Karma ini mendukung fungsi karma yang melahirkan. Misalnya terlahir di keluarga miskin atau keluarga kaya yang mendukung ya. Atau bisa juga terlahir dalam keadaan cacat. Ya. Ya, terus ada fungsi karma yang mengurangi. Ya, mengurangi. Fungsi karma yang mengurangi ini berhubungan dengan perbuatan kita saat ini. Misalnya kayak gini, meskipun kita miskin dan cacat, tapi orang tersebut punya sila yang baik. Ya, contohnya itu, ya, fungsi karma yang mengurangi. Meskipun keadaan miskin, tapi mereka melaksanakan sila dengan sangat baik sekali. Ya. Terus fungsi karma yang memotong, istilahnya itu ada. Karena silanya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik, maka ada orang yang simpati kepadanya. Jadi orang tersebut diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya. Ini adalah karma yang memotong. Jadi artinya bertentangan dengan yang sedang terjadi. Ya kan? Jadi karma itu juga berhubungan dengan perbuatan saat ini juga. Jadi apa yang terjadi pada saat ini, itulah yang menentukan karma kita. Jadi saya garis bawahi, karma itu bukan nasib. Lain ya, karena karma ini masih bisa diperbaiki dan dirubah melihat fungsi karmanya karena agama. Karena karma itu adalah niat berbuat. Ya, hubungannya dengan agama apa? Ya, agama itu adalah alat. Agama itu hanyalah sebagai suatu sarana bagi kita, sebagai suatu sarana, yaitu sebagai alarm bagi kita, reminder untuk selalu berbuat baik. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, ya kan? Ya. Tapi kalau saya pernah ditanya, agama mana yang terbaik? Agama apa yang paling baik? Agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, atau agama Islam? Mana yang terbaik? Atau agama Konghucu? Agama apa yang paling terbaik di dunia ini? Ya kan? Ya kembali lagi ke karma itu, ke perbuatan kita. Agama yang paling baik adalah agama
yang bisa merubah perilaku kita dari buruk menjadi baik. Itu berarti agama yang baik, itu cocok dengan kita. Agama itu kan dasarnya cocok, ya kan? Cocok atau tidak. Ya kan? Agama yang baik adalah agama yang bisa merubah perilaku kita dari buruk menjadi baik. Ya. Percuma kalau kita agama Budanya di KTP, tapi perbuatannya, perilakunya tidak sesuai. Dan nah, itu percuma. Itu malah memalukan agama kita sendiri justru, ya. Nah, itu. Jadi ibaratnya surga dan neraka bukan ditentukan oleh agama, tetapi ditentukan oleh karma, yaitu perbuatan Anda sendiri. Dan perbuatan Anda itu dan surga dan neraka tidak memandang Anda berasal dari agama apapun. Karena konsep dasarnya itu karma. Kalau Anda berbuat baik ya surga. Kalau Anda berbuat karma buruk ya ujungnya ya neraka. Lahirnya pasti. Ya kan? Kan kita ada 31 alam ya. Ada 31 alam ya, 26 alam surga dan sisanya alam penderita. Ya kan? Dan semuanya itu bukan ditentukan oleh agama. Oh, agama Buddha ini masuk ini surga kapling A. Agama Islam masuk surga kapling B. Agama Kristen masuk surga kapling C. Bukan begitu. Semuanya ditentukan dari karma, perbuatan kita. Ya. Surga dan neraka ditentukan oleh perbuatan, bukan agama. Tapi apa yang Anda perbuat. Nah, selanjutnya karma juga dapat dibedakan, dikelompokkan menurut bobotnya, beratnya, ya, bobotnya. Yaitu yang bobot karma super berat ya. Kalau super berat itu istilahnya misalnya gini. Kalau super berat itu ada yang buruk tuh, haruka kama itu ya, membunuh ayah ibu, membunuh seorang arahat, melukai sama sang Buddha dan memecah belah sangha. Itu super berat. Itu nanti lahirnya di alam neraka awiji. Ya. Terus karma yang muncul pada saat kematian. Jadi pada saat pikiran kita akan terjadi satu waktu proses kematian itu kan kita mengingat perbuatan yang pernah berkesan dalam diri kita. Misalnya sebelum meninggal dia teringat bahwa dia sering mendengarkan dhamma, sering bertemu biku-biku. Maka tersebut orang itu akan lahir otomatis di alam bahagia. Ya kan? Otomatis pasti orang itu lahir di alam bahagia. Sebaliknya kalau misalnya tidak baik, tambah nanti menderita, lahirnya di alam menderita. Jadi, karma ini sebagai penentu. Jadi agama itu sebagai sarana. Ya, ini ada hubungannya. Nah, kalau sehubungan dengan proses kematian ini kan biasanya Sang Buddha menyatakan bahwa apabila kita bisa melihat tempat-tempat suci di India misalnya ya, tempatnya Sang Buddha dilahirkan, mencapai kesucian, membabarkan dhamma dan wafatnya Sang Buddha. Ketika kita melihat tempat-tempat suci itu, kita diliputi, pikiran kita diliputi kebahagiaan, itu katanya bisa terlahir di alam bahagia. Dasarnya apa? Itu ada disebutkan di Mahaparinibbana Sutta. Ya, itu ada Mahaparinibbana Sutta. Jadi tujuannya supaya orang itu mengingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukannya, sehingga dapat terlahir di alam bahagia. Ya. Terus kalau di dalam proses kematiannya tidak ada yang berkesan atau tidak sempat terpikir, gimana caranya? Ya umpamanya misalnya meninggal dalam keadaan koma. Ya maka yang berbuah adalah kebiasaannya. Ya kebiasaannya apa? Ya umpamanya kalau orang itu punya kebiasaan lata ya. Ya misalnya punya kebiasaannya lata atau kebiasaannya suka guyon bercanda, nanti orangnya nanti lahir jadi manusia mungkin jadi komedian.
ya jadi pelawak, bisa jadi. Atau dulu kebiasaannya suka nyanyi, ya di kamar mandi nyanyi kan. Nanti bisa jadi lagi ya orang lahir lagi bisa jadi penyanyi, ya bisa jadi orang yang suka hobi nyanyi, ya bisa jadi. Nah yang selanjutnya adalah karma yang punya bobot yang super ringan. Ya, tadi kan super berat ya, ini kan super ringan. Ya, jadi apabila karma yang super berat tadi, karma pada saat kematian dan karma kebiasaan itu tidak muncul, maka karma yang super ringan ini akan berbuah. Misalnya apa ya? Misalnya pada waktu kita melihat ada paku di jalan, kita singkirkan supaya tidak mencelakai orang. Nah, itu gitu bisa juga. Ini adalah bobot yang super ringan. Apabila bobot yang super ringan ini muncul pada saat kematian, dan kita merasa bahagia karena bisa menolong orang, nah kita akan terlahir di mana? Di alam bahagia tentunya. Nah, dengan demikian, karma itu kan sebetulnya terdiri dari 12 jenis. Masing-masing dibagi menjadi 3 kelompok tadi menurut waktu, fungsi, dan bobot. Yang dimana kelompok karma dibagi menjadi 4 bagian tadi kan. Tetapi 12 jenis karma ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan. Dan oleh karena itu sesuatunya belum tentu disebabkan oleh karma. Ya, belum tentu. Belum tentu disebabkan oleh karma. Ya. Banyak orang yang berpandangan kalau semua itu kerjanya dari karma ya. Istilahnya gitu. Karma orang tua diwariskan kepada anaknya. Ini salah. Ya, itu prinsip ini ada salah. Ya, karena siapa yang melakukan perbuatan maka ia yang pula yang akan menerima hasilnya. Ya. Jadi kalau ada anggapan karma orang tua diwariskan sama anaknya, tidak ada. Ya memang karma anaknya yang lahir itu kebetulan sama dengan karma orang tua yang di keluarganya kebetulan sama. Jadi secara keadaan mentalnya apanya itu sama dan kebetulan dilahirkan di keluarga itu ya saling berhubungan, maka ya tapi tetap karmanya sendiri-sendiri. Ya, itu kan sudah dijelaskan di Culakama Wibangga Sutta, ya, Majjhima Nikaya 135 itu kan Sang Buddha bersabda bahwa semua makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dari karmanya sendiri, dilindungi oleh karmanya sendiri. Titik. Jadi karma itulah yang membedakan keadaan Anda itu rendah atau tinggi. Jadi karma Anda sendiri, bukan dari orang lain. Tidak ada warisan ya. Jadi gitu. Ada juga yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini akibat dari perbuatan lampau juga, ya kan tadi. Itu menolak pandangan gitu ya. Kalau jatuh, tersandung, jatuh sakit dan sebagainya adalah merupakan hasil karma semata. Ya enggak, bukan gitu. Jadi sehingga kan nanti sia-sia orang berbuat baik ya. Jadi sia-sia seorang berusaha. Nah, itu salah juga, pandangan-pandangan yang salah ini harus dianukan. Nah, tetapi salah satu poin yang ingin saya tegaskan di sini bahwa antara karma dan agama itu saling berhubungan juga. Tetapi karma tidak memandang agama. Ya, ingat ya, karma tidak memandang agama. Ya, karena agama apapun Anda, kalau Anda berbuat karma buruk, nanti hasilnya ya buruk. Agama apapun Anda, jika Anda berbuat baik, selalu berbuat baik, maka ada saatnya Anda akan menerima kebaikan pula. Lalu bagaimana yang tadi, permasalahan tadi, ada orang yang sering berbuat baik tapi tetap menderita, itu sebentar. Ketika kita terus-menerus berbuat baik, ya, karma baik itu perlahan-lahan menghampiri kita, dan karma buruk perlahan-lahan menjauhi kita. Ya. Ingat ya, ketika kita berbuat baik, karma baik itu perlahan-lahan menghampiri kita, dan karma buruk perlahan-lahan menjauhi kita. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, tapi kita belum merasakan hasilnya, itu Anda harus berhati-hati kalau berbuat buruk. Sering nipu orang, itu harus hati-hati. Ya, contohnya gitu.
Ketika kita senantiasa berbuat buruk, kita senang. Itu harus hati-hati. Karena pada saat itu karma buruk perlahan-lahan menghampiri Anda, karma baik perlahan-lahan menjauhi Anda. Ya, konsepnya begitu. Makanya itu agama harus dijadikan pedoman. Reminder dan alarm bagi diri kita untuk selalu berbuat baik. Ya, untuk selalu berbuat baik. Ya, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan pada akhir kata, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu hidup berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu.